Kita mulai ya, Iya. cuman bersatu. Teman saya masih menyusul, Nggak apa, Ustaz. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Dari mana kamu? Dari jogging, Pak. Kebetulan hari ini lagi haid, jadi saya pakai buat olahraga. Yuk. Emangnya boleh ya kalau misalnya puasa berolahraga? Emangnya nggak boleh, Ustaz? Kenapa? Kalau puasa olahraga gitu. Ini saya lagi halangan sih. Ya nggak apa-apa, tapi apa untungnya? Apa untungnya olahraga ketika puasa? Kalau misalnya puasa, misal olahraga di waktu siang hari, justru akan semakin memperberat puasa. Atau olahraga di malam hari, justru menggunakan waktu-waktu yang sebetulnya lebih baik digunakan untuk ibadah. Sayang kan, misalnya mau olahraga ketika malam waktu taraweh, kan harusnya taraweh atau jam 2, kan harusnya sholat malam. Tidak ada urgensinya untuk melakukan olahraga di bulan puasa, saya pikir ya. Artinya malam Ramadan itu hanya ada sebulan dalam setahun. Olahraga itu ada 11 bulan dalam setahun. Ya dimaksimalkan 11 bulan aja. Kalau malam Ramadan masih olahraga atau siang Ramadan saat puasa masih olahraga, 11 bulan kemarin kemana aja? Ngapain, kecuali memang haid ya, kecuali memang tidak puasa, kan tidak ada hal yang memberatkan sama sekali kan. Pula ya, tapi jangan kemudian ketika haid olahraga terus minum jalan-jalan gitu ya, enggak juga gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang haid. Tapi kalau misalnya Ustaz ada orang-orang yang ingin berolahraga untuk kesehatannya, tapi olahraga yang dia pilih itu berenang, Ustaz. Apakah diperbolehkan atau itu membatalkan puasa ya, Ustaz? Yo ngawur oleh ojo nemen-nemen kan. Ini namanya renang. Otomatis kalau renang itu air itu potensi pasti masuk lah, bukan potensi masuk, pasti masuk. Mau diapain? Masuk lewat tenggorokan, masuk lewat telinga, atau masuk hidung, pasti masuk. Ya batal lah. Ya kalau emang sudah wis nggak bisa dicegah, memang harus renang, ya pilih malam rawis setelah taraweh gitu. Jam-jam 9 itu cari Dingin, Pak. cari Masuk kolam angin. cari kolam yang indoor. Nanti kan pas sahur masuk angin, ada alasan tidak puasa besoknya. Ya pilih olahraga yang jelas, misalnya yang tidak menguras tenaga lah, misal olahraga catur aja gitu. Berat, Pak, itu, Pak, benteng bawa, Pak. Bawa benteng ya. Iya. Apalagi ngangkat kuda. Iya. Ya. Berat juga. Jadi ya janganlah. Pasti saya pastikan orang berenang itu ya pasti ada yang masuk air. Saya tidak merekomendasikan untuk renang. Ngapain juga renang? Biar seger. Mana? Berarti itu ya. Kalau misalnya e-sport gimana, Pak? Kan itu cuma modal jari gini doang, Pak. Ringan, Pak. Nggak Ya nggak capek. apa-apa. Hukum awalnya itu, hukum asalnya itu nggak apa-apa. Hanya menjadi apa-apa ketika itu dibandingkan dengan ibadah. Misalnya, kan saya sudah sampaikan tadi, Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 12 bulan. Wis main e-sport 11 bulan itu nggak usah mandek-mandek ya. Sampai meledos HP ini, baterainya itu. Ya udah main udah. Sebulan ini manfaatkan untuk ibadah. Kalau hukum asalnya nggak apa-apa. Karena e-sport kan nggak makan HP kan, nggak Iya. mahal. HP-nya nggak mau dimakan. Kan namanya nggak mau dimakan ya, nggak apa-apa. Boleh. Hanya saja faedahnya apa. Jadi pastikan apa yang kita lakukan di Ramadan ini memiliki faedah. Karena ketika sesuatu itu berfaedah kita secara langsung atau tidak langsung buat orang lain, maka akan mendapatkan pahala. Pahalanya kan ditingkatkan. Lalu berarti kan artinya olahraga ini harus dihindari, Ustaz.
Lalu kalau misalnya ada orang yang membatalkan puasa karena dia kelelahan berolahraga, Nah, itu berdosa. Tidak boleh, dosa. Hmm. Dosa. Yang membolehkan orang batal puasa itu karena udzur syar'i, karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Karena alasan yang dibenarkan oleh agama, misal dia tiba-tiba sakit, misalnya apalah yang memaksa dia harus minum, yang bukan karena dia. Olahraga ini kan sesuatu yang dia lakukan memang disengaja, Pak. disengaja. Nah, kenapa dia olahraga? Oh, tiduran aja berpahala. Seandainya tiduran itu menghindarkan dia terhadap kemudaratan, nggak boleh lah. Kecuali dia mungkin musafir, perjalanan jemput orang tuanya yang mau mudik, misalnya dari Jember ke Jogja, nggak boleh. Dari Jember ke mana? Ke Jombang, ke Kertol, boleh silakan. Tapi kalau olahraga, Berarti meskipun kayak jogging di waktu puasa ini, jogging sampai pingsan gitu tetap dosa ya? ya dosa dia. Karena dia sudah tahu dalam kondisi puasa. Karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Cuman kadar dosanya seperti apa ya kan Allah yang tahu. Nggak boleh. Kalau sekiranya dia sudah tahu kalau jogging ini kan orang nggak bisa mengukur kan. Saya ini bisa nggak jogging dalam keadaan puasa? Seberapa sih kekuatan saya? Kan 11 bulan itu dia sudah bisa mengukur kekuatannya dia. Lawong dalam keadaan sarapan saja dia ngeliyengan Iya. ketika jogging, apalagi ketika puasa. Padahal mau batalkannya nggak boleh, harus diganti di waktu yang lain. Ada lagi? Udah sih. cukup ya, Ustaz? Cukup. Mau lanjut olahraga? Saya yang olahraga. Saya lanjut tidur aja. Tidur aja ya daripada gibah kami. Aduh, dosa. Iya dah, itu aja. Jelas syaratul mustaqim, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, lanjut sarapan kalau ya. Kamu lanjut tidur aja.